Om itu mau buat ekosistem ekonomi baru ya? Demikian seorang anak yang baru akan menyelesaikan pendidikan S1-nya menyatakan ini ke saya kemarin. Dia adalah teman kuliah anak saya nomor 2 yang kemarin makan malam bersama di rumah saya, tetangga dekat rumah. Maksud kamu bagaimana? Demikian saya bertanya. Saya tuh melihat banyak video Om Bosman. Lalu saya karena punya banyak waktu menunggu panggilan skripsi sekarang ini, saya ikuti setiap tulisan di sosmed punya Om. Bahkan mundur sampai 5 tahun belakangan ini. Lalu saya mulai kenal dengan jalan pikirannya Om. Saya dapati Om berpikir sangat aneh. Ngomongnya gede banget tentang MMT. Sampai orang banyak yang gak nyampe pemahamannya. Bahkan kalau orang itu politikus bisa jadi ancaman cara berpikir Om. Karena semua politikus calon pejabat gak punya platform berpikir ekonominya yang baru atau mempunyai sistem ekonomi yang lain. Lalu Om beruntun menjelaskan modern economic theory yang didukung 3 pilar. MMT, SWF, dan TINA. Kemudian terakhir bahkan Om sebar lagi dengan pilar keempat yang namanya Tiara. Kemarin di Twitter Om dianggap gak banyak belajar, gak banyak tahu tentang UNCLOS selat di Indonesia. Tapi Om gak jawab, malah orang-orang aja yang pro kontra saling bersahut-sahutan. Ditambah lagi teori konspirasi virus corona membuat banyak pro kontra berkepanjangan. Di tengah-tengah orang sibuk membicarakan hal itu, Om meluncurkan dinaran.id, money backed by gold, rupiah yang dikaitkan dengan nilai emas. Ini Bosman gak berhenti membuat sensasi. Ini jadi sendiri atau bagaimana sih Om? Kalimat dari anak 21 tahunan tersebut membuat saya mantuk-mantukkan kepala saya dan saya dalam hati berkata, gak enak juga ternyata perasaan ini kalau ada orang yang mulai bisa membaca langkah-langkah kita. Langkah kebaca itu bukan gue banget. Langkah itu harus tidak terbaca. Yang kebaca hanyalah kemanfaatannya. Hanya riak ombak-ombaknya saja. Namun tsunami-nya gak boleh kebaca sampai jadi gelombang besar sehingga bisa menyapu sampah lama. Sangat efektif. Kepala saya langsung kayak ada perkataan, don't let anyone know what is in your head. Ini adalah perkataan Don Corleone dalam film Godfather kepada anaknya yang paling tua yang bernama Sonny. Yang ternyata Sonny tetap saja sembrono, yaitu membuat orang lain tahu langkahnya, tahu isi kepalanya. Bahkan yang parah lagi, musuhnya yang mengetahui rencananya. Sonny game over, selesai sebelum menjalankan apa yang dia rencanakan. Sementara Michael Corleone tetap shadow, langkahnya tidak terbaca. Michael Corleone lah yang akhirnya menjadi seorang Don sampai akhir hayatnya. Bagi seorang Don, langkah dan tindakannya nyata, namun apa yang menjadi tujuannya harus tidak ada yang tahu. Saya kemudian menyelidik lebih dalam lagi untuk tahu apa isi anak mahasiswa ini otaknya. Apakah dia bisa membaca tujuannya atau dia terfokus dengan langkah-langkah catur kecil kita? Saya pun bertanya, apa yang kamu simpulkan dari pengalaman beberapa bulan ini mengikuti sosmed Mardigu dan video Bosman? Demikian saya mulai melakukan in-depth question. Mau ganti sistem ekonomi, katanya polos. Dalam hati saya berkomentar, boleh juga nih anak analisanya. Sistem ekonomi bagaimana? Kata saya menyelidik lebih dalam lagi. Membangun contoh buat negara berskala kecil. Misalnya membuat solusi untuk korban PHK, pengangguran, dan orang yang gak punya kerjaan. Buatkan platform, reseller, afiliasi, dan dropshipper yang digabungkan dengan nama promoter. Dan itu ada di viralmu.id. Untuk orang yang punya produk, jualannya ditaruh di viralmu.id. Untuk perusahaan UKM dibuatkan refit.id yang menggabungkan sistem distribusi, logistik, POS, pembukaan otomatis, dan bisa menerima 9 macam pembayaran. Lalu meluncurkan dinaran.id yang membuat uang orang ada backup emasnya. Dinaran.id adalah payment system, bukan investasi. Ini hanya money backed by gold atau rupiah seseorang dikaitkan dengan nilai emas supaya tidak kena inflasi. Dinaran punya kastodian Bank Nasional, kartu debit ATM, bisa M-Banking, dan fasilitas pembayaran lainnya. Lalu ketika UKM-nya naik kelas, perlu pendanaan digabungkan ke prelistingnya santara.co.id. Jadi itu membuat ekonomi looping, ekosistem ekonomi skala kecil sebagai contoh praktek dari modern economic theory. Benar begitu kan Om? Perut saya berasa ditonjok Van Diesel. Anjir, ini anak bahaya nih ngebacanya. Demikian saya komentar dalam hati. Saya kemudian menjawab, boleh juga kamu membaca 50% langkah Om ya? Boleh. Saya tepuk pundaknya sambil berdiri, kemudian meninggalkan ruang makan tersebut. Saya pun pindah ke ruang kerja saya di ruang belakang yang mejanya berantakan, lalu menelpon beberapa orang dengan nada tinggi. Kemudian saya mulai ambil kertas, saya coret-coret puluhan lembar tulisan yang saya tempel di dinding. Setelah beberapa jam di ruangan tersebut, saya belas sebuah kalimat di dalam grup-grup saya dengan kalimat tegas, jalankan protokol B.
sisi kanan, kapitalisme. Sisi kiri biasanya melibatkan pemerintah atau government. Di sisi kanan, kapitalis biasanya melibatkan swasta lebih banyak. Swasta di sisi kanan ada dua macam. Ada kapitalis yang biasanya kebijakannya adalah trickle down ekonomi atau dari atas ke bawah. Atau satu lagi, ada kapitalis tapi dari sisi UKM atau swasta kanan bawah yang mengutamakan ekonomi bottom up dari bawah ke atas. Amerika sukses dengan trickle down. Taiwan, Korea Selatan, Jepang menggunakan bottom up. Dan dalam ekonomi MMT membangun swastanya dari bawah. Jadi MMT adalah cocok untuk negara Indonesia karena lebih meniru UKM Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Membangun swasta bawah dengan cara bagaimana? UKM ketika meminjamkan uang ke bank 97% akan ada masalah dengan kolateral atau jaminan. Maka kemana UKM harus berpaling? Berpalinglah ke MMT. Berpalinglah ke tetangga Anda, pelanggan Anda, orang terdekat Anda. Mereka bisa chip in urun dana ikut memiliki usaha Anda. Inilah yang disebut konsolidasi dasar piramida. Kita sesama makhluk ekonomi yang berada di dasar piramida ekonomi bergandengan tangan. Membeli sebagian saham usaha milik tetangga kita. Berinvestasi di kafe milik langganan kita sendiri. Di toko yang kita selalu belanja di sana. Anda berinvestasi di usaha yang Anda sendiri beli produknya. Itulah bentuk ekonomi model terbaru. Tidak perlu ke bank pinjam dana. Tidak perlu ke IPO yang memerlukan dana besar di awal serta rumitnya aturan. Cukup mempraktekkan new economic model, yaitu konsolidasi bottom of pyramid. Selesai masalahnya. Istilah TINA adalah kepanjangan dari There is no alternative atau tidak ada alternatif lain. Ini adalah pelajaran dasar ekonomi makro. Untuk menjalankan TINA, kita beli ilustrasi. Bagaimana kalau pemimpin negara Indonesia, katakanlah, menerbitkan Kepres 2 saja pada saat Anda menjabat menjadi presiden. Dengan 2 keputusan tadi, ekonomi Indonesia akan tumbuh sangat cepat. Bahkan dalam semalam semua bisa berubah. Apa aja keputusan yang harus diambil sebagai presiden? 1, Anda menandatangani Kepres. Mulai sekarang, jika ada seseorang atau lembaga atau badan mengirim dana ke luar negeri, uang ke luar negeri tanpa underlying transaction, tanpa barang, misalnya beli barang, import apa segala macam, misalnya atau membeli aset di luar negeri, kena pasal flight capital, bisa kena penjara katakanlah 2 tahun. Dengan demikian tidak boleh ada lagi uang keluar dari Indonesia. Setiap uang keluar harus ada masuk, baik berupa barang atau apapun. Bagi mereka yang sudah punya uang di luar negeri nganggur, kasih peringatan, dalam waktu 2 bulan harus balik uang itu ke Indonesia. Kalau tidak, flight capital penjara 2 tahun. Kalau mereka punya aset produktif seperti perusahaan, aset yang lain kan laporkan. Karena ini adalah bagian dari GNP, jadi nggak apa-apa. Oke, itu keputusan pertama. Keputusan nomor 2 adalah mulai jam 24.00 hari ini, begitu Kepres ini, keputusan presiden ini keluar, deposito bunganya 0%. Apa yang terjadi kalau bunga 0%? Katakanlah seseorang punya uang 100 miliar yang didepositokan, biasa menikmati 5% setahun atau 5 miliar per tahun. Toto menjadi 0. Toto tidak mendapatkan bunga apapun dari depositonya. Dia mau keluarkan ke luar negeri nggak boleh, dia kena flight capital. Maka uang yang tadinya diam, menganggur tadi pasti keluar dalam semalam. Keluar seluruh melaksanakan pertumbuhan ekonomi. Ada yang beli rumah, ada yang beli tanah, ada yang bikin pabrik, ada yang invest di mana-mana. Dan berapa banyak sih uang yang ada di bank? Dana pihak ketiga, coba cek. Bank Mandiri itu ada 1.100 triliun. 5 bank utama di Indonesia ada 5.600 triliun dana pihak ketiga. Itu separohnya bisa dalam semalam keluar. Karena mereka nggak mau dapat 0%. Mereka ingin bergerak. Dan ekonomi langsung tumbuh. Dari sisi agama saya, agama Islam, mendadak menjadi 0% itu adalah sangat berkah. Karena nggak ada lagi riba di situ. Tapi kita tidak bicara agama. Kita bicara tentang ekonomi dulu. Betapa dahsyatnya begitu TINA diterapkan. Karena nggak ada alternatif lain kecuali membangun ekonomi. Itu prinsip dasar TINA.